Perkenalkan, nama saya M. Khairunsyah, SPD MPD. Jabatan saya di sini adalah sebagai guru mapel pelajaran Bahasa Indonesia. Saya sebagai wali kelas 81. Tentang kurikulum Merdeka ini banyak hal yang saya dapatkan. Banyak memang, misalnya guru itu tidak sebagai pengajar lagi, tapi dia lebih kepada fasilitator untuk bagaimana supaya anak-anak peserta didiknya bisa belajar dengan baik, mendapat sumber dari internet dan sumber lainnya, misalnya buku, internet, bisa diajarkan oleh guru-guru. Kemudian yang menarik di implementasi kurikulum Merdeka ini adalah sebenarnya peserta didik dan guru, peserta didik itu lebih bebas untuk mengekspresikan, karena mereka di kurikulum ini membagi suatu kelompok, mana yang menyukai visual, mana yang menyukai audio, mana yang menyukai yang bergerak-gerak, ya kan, kinestik. Jadi guru itu membagi. Jadi kesukaannya itu apa? Kesukaannya mereka tentang video, tentang gambar, tentang pergerakan. Jadi sehingga lebih termotivasi anak-anak ini untuk belajar. Oke, kemudian yang saya implementasikan untuk kurikulum ini adalah modul. Berbeda dengan kurikulum 2013, ya mungkin dulu saya membuat itu RPP kan, karena di implementasi 2000 kurikulum Merdeka ini guru membuat modul. Modul itu bisa 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, dan 3 kali pertemuan. Kemudian media, project, itu yang saya buat di kelas 7. Ada media, saya buat seperti tadi, Infokus. Kemudian project, ada project kelas, ada project MGMP. Kami telah membuat project MGMP itu tentang literasi bagaimana di sekolah, ya kan? Nanti akhirnya mereka membuat hasil seperti kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kumpulan esai. Oke. Kemudian apa harapan saya tentang kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya banyak harapan saya. Yang pertama adalah kesadaran guru memang. Kalau saya sebagai yang muda, memang belajar itu perlu. Guru harus tetap belajar. Jadi apapun ceritanya, bagaimanapun pemerintah membuat kurikulum ini, kita harus ikuti sebagai guru. Kita tetap belajar, kita tetap bermotivasi untuk mengajarkan anak-anak. Itulah inti dari kita sebagai guru. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada bapak-bapak semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diarmansyah Batubara, Eskom Mkom, yaitu saya sebagai guru TIK di Sekolah SMP UPT SMP Negeri 13 Medan. Dan selain guru TIK, saya juga adalah angkatan 2 alumni dari guru penggerak untuk Kota Medan. Jadi pandangan saya terhadap kurikulum Merdeka, yang pertama adalah kurikulum ini adalah kurikulum untuk bagaimana kita belajar berpihak kepada murid, bagaimana kita menghamba kepada murid. Jadi platform paradigma terbaru yang diterapkan dari kurikulum ini adalah bagaimana peserta didik itu bersalin bersama, berkolaborasi bersama. Tidak hanya kemandirian yang diperlukan, tapi bagaimana pandangan daripada kurikulum itu bisa diterapkan juga, bukan di lingkungan di warga sekolah, tapi juga bisa di lingkungan masyarakat. Sehingga nanti menjadi siswa itu menjadi terbantu atas keilmuan dia, bukan hanya ilmu, baik dari skill maupun daripada pandangan mereka yang mereka lihat langsung apa yang aksi nyata yang telah mereka buat dan produk apa yang mereka buat. Yang paling menarik dari implementasi ini adalah kita dituntut bagaimana menghasilkan suatu produk, bagaimana hasil project yang kita buat, sehingga setiap siswa itu pastinya setiap mata pelajaran. Kalau saya di guru TIK ya,
Itu saya menghasilkan bagaimana seorang siswa itu bisa berkolaborasi bersama dalam satu link. Bagaimana mereka memasukkan site, bagaimana mereka berkomunikasi yang baik, ada menggunakan teknologi, bagaimana mereka membuat satu produk desain menggunakan Google Image sehingga menjadi bisa promosi mereka, dan bisa juga mereka tempel, mereka cetak di dalam buku sehingga lebih menarik di buku mereka. Sehingga apa? Bukan hanya produk, tapi bagaimana nanti penerapan yang mereka dapatkan dalam pembelajaran ini bisa mereka tuangkan nanti di lingkungan mereka, apakah dalam kegiatan keremajaan mereka, apakah kegiatan lainnya. Kemudian yang sudah saya lakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka, yang pertama adalah saya di Januari 2022 saya mendapatkan sertifikat guru penggerak, tapi di April 2021 saya menjadi guru penggerak. Itu adalah bagaimana kita menggerakkan. Jadi bagaimana mengajak dari kapal yang tadi posisi nyaman menjadi kapal yang baru, menjadi kapal yang bisa merubah mindset yang ini sudah di posisi yang aman, sudah posisi yang nyaman. Tapi bagaimana kurikulum itu bisa kita yang awalnya hanya sekedar belajar, mendapatkan nilai, di sini bukan hanya itu, tapi bagaimana belajar, berkolaborasi, bagaimana perundungan, bagaimana pekerjaan yang nanti mereka dapatkan setelah mereka tamat, itu menjadi pola-pola di dalam implementasi kurikulum. Jadi yang saya lakukan adalah di awal adalah sebagai guru penggerak, sebagai praktisi pengajar. Saya mengajarkan Bapak Ibu guru yang bukan guru penggerak ataupun hanya guru yang ada di sekolah ini, saya mengajarkan mereka bagaimana melek IT, sehingga pekerjaan mereka yang menggunakan manual, menggunakan penilaian manual menjadi menggunakan classroom. Bagaimana Google Doc yang mereka simpan selama ini menggunakan Microsoft Word menjadi Google Doc. Bagaimana mereka mengaplikasikan penilaian menggunakan aplikasi Excel, menggunakan aplikasi yang tersinkron langsung ke Dapodik. Bagaimana menggunakan e-raport sehingga aplikasi itu bisa mereka terapkan, bisa mereka gunakan, sehingga kalaupun data itu rusak, mereka bisa mencari kembali secara online. Jadi kurikulum itu adalah kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang mengajak kita membuat aksi nyata sebanyak-banyaknya, menggerakkan bagaimana guru-guru kita yang hanya posisi nyaman, bagaimana keluar dari posisi nyaman itu sehingga membuat lebih baik lagi. Harapan kedepannya adalah dengan implementasi kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana saya juga ataupun rekan-rekan kerja saya, rekan sejawat saya memanfaatkan betul-betul implementasi ini sehingga bisa anak kita bukan lagi guru menjadi pondasi, tapi bagaimana anak kita itu bisa berpihak kepada siswa, kita mengabdi kepada siswa, bukan kita meminta-minta, tapi bagaimana siswa itu berpikir keilmuannya secara minat dan bakatnya. Ketika guru itu atau siswa itu minat A, maka jangan kita paksa dia untuk minat B. Ketika siswa itu ada bakat A, jangan kita paksakan bakat B. Tapi bagaimana mengikuti daripada alur capaian pembelajaran kita. Bagaimana nanti menjadi aksi nyata sehingga nanti ketika dia sudah 5 atau sampai 10 tahun mendatang, mereka melihat, oh berarti saya waktu di SMP itu seperti inilah hasil karya nyata saya. Mungkin harapan saya adalah bagaimana pembelajaran menggunakan kurikulum mereka ini adalah menjadi pengalaman terbaik bagi mereka, pengalaman bagi baik dari siswa, baik dari guru, sehingga nanti lulusan-lulusan daripada anak-anak kita dari SMP Negeri 3 Seten ini adalah lulusan-lulusan terbaik. Ya terbukti dengan di tahun yang lalu ada sebagai alumni kita menjadi wali kota Medan, dan ada juga beberapa menjadi administrasi daripada kenegaraan. Itu saja mungkin menjadi informasi saya bagaimana pandangan daripada kurikulum Merdeka. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Ervinto Sindaudi Sinaga, SPD MM, Kepala UPT SMP Negeri 13 Medan. Adapun pandangan saya terhadap kurikulum Merdeka adalah baik dan sangat membantu dalam pemulihan pembelajaran setelah masa pandemi COVID-19. Adanya pembelajaran diferensiasi sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik maupun kemampuan guru. Yang saya sudah lakukan dalam rangka itu implementasi kurikulum Merdeka adalah pertama saya mengikuti sosialisasi IKM. Kemudian setelah saya mengikuti, saya sosialisasikan kepada
guru maupun pegawai saya. Dan saya tekankan bagaimana cara penggunaan PMM atau platform Merdeka Mengajar. Kemudian kami terapkan proyek profil pelajar Pancasila. Adapun harapan ke depan tentang kurikulum Merdeka ini, ya mudah-mudahan program dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang dituju dan dapat diterima oleh semua komponen ataupun warga satuan pendidikan di UPT SMP Negeri 39. Demikian, sekian dan terima kasih.